sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Ini visi, misi, dan tujuan. Nah, di sini tujuan diadakan sosialisasi ini untuk melakukan penyebaran visi misi, tujuan dan sasaran Lembaga SDN Mojosari 3, pemahaman pemangku kepentingan internal yaitu aktivitas akademik yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan siswa, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, mengapa di sini kita harus membuat visi, misi, serta tujuan? Yang pertama adalah supaya lembaga ini tercapai cita-citanya di masa yang akan datang. Istilah dan definisi sosialisasi visi misi tujuan dan sasaran SDN Mojosari 3 adalah upaya penyebaran visi, misi, tujuan dan sasaran program studi serta pemahaman aktivitas akademik kepala sekolah, guru dan siswa. Selanjutnya yang kedua, pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran SDN Mojosari 3 adalah proses dari visi, misi, dan tujuan SD Mojosari 3. Itu pun juga bisa direvisi bisa revisi setiap 4 tahun sekali. Adapun tujuan, selain mempunyai visi dan misi, kita juga mempunyai tujuan. Di sini tujuan sekolah juga penting untuk mengarahkan perumusan sasaran kebijakan program dalam rangka merealisasikan misi. Ini adalah visi sekolah SDN Mojosari 3. Terwujudnya siswa SDN Mojosari 3 beriman, bertakwa, berkarakter Pancasila, cerdas, mandiri, unggul dalam prestasi, serta peduli lingkungan. Nah, ini bisa dijabarkan. Nah, nanti misalnya di sini SDN Mojosari 3 terwujudnya siswa SDN Mojosari 3 beriman, bertakwa. Nah, kita sudah mewujudkan yaitu dengan setiap hari Jumat, setiap hari Jumat kita adakan ekstra yaitu pembacaan surat Yasin. Itu pembiasaan setiap hari Jumat. Kemudian juga sholat bersama. Sholat bersama kelas 1 ada jadwalnya ya, saudara. Kemudian berkarakter Pancasila. Nah, itu juga sudah. Sekarang kan kita sudah zamannya globalisasi. Berarti kita harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Bagaimana sehingga guru cerdas, anak-anak menjadi anak yang cerdas, mandiri, unggul dalam prestasi serta peduli lingkungan. Nah, jadi selain cerdas, mandiri, unggul, berkarakter, nah kita harus memberikan pembiasaan kepada anak-anak supaya anak-anak peduli terhadap lingkungannya, pertama kebersihan, penghijauan sekolah, penghijauan lingkungan sekolah dan lain-lain. Lanjut. Adapun indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya antara lain pembelajaran sepanjang hayat membentuk generasi yang memiliki motivasi
untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Seperti yang saya jelaskan tadi. Inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis. Strategi pencapaian pemahaman. Yang pertama adalah perencanaan penetapan yang terdiri dari pada tahap ini SD menentukan langkah strategi yang tepat untuk melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan pada pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan melakukan rapat koordinasi pimpinan. Kemudian yang selanjutnya SD menyiapkan media dan sarana prasarana yang dibutuhkan mensosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran. Itu strategi pencapaian pemahaman. Kemudian dilanjutkan dibuatnya visi misi sekolah. Penyusunan visi misi penting bagi inspirasi dan motivasi bagi sebuah sekolah untuk memberikan pelayanan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan dan cita-cita sebuah sekolah pada masa yang akan datang. Jadi kita harus mempunyai visi, karena kalau tidak mempunyai visi, maka kita di dalam melakukan suatu kegiatan di sekolah atau pembelajaran di sekolah, maka kita akan ngambang, tidak mempunyai tujuan. Jika kita mempunyai tujuan, nah kita dapat memotivasi bagaimana langkah kita ke depan supaya kita meraih cita-cita yang ada di visi misi sekolah. Kemudian sekolah pada masa yang akan datang, sedangkan misi menempati urgensi yang juga penting untuk mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jadi setelah kita mempunyai visi, kemudian visi, nah misi dan misi ini adalah sebagai rujukan kita untuk menentukan program sekolah kita, yaitu di sini programnya ada jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek itu program dalam 1 tahun. Jadi sekolah kita dalam jangka 1 tahun itu program apa saja. Nah, dalam menentukan program kita juga harus melihat pada visi dan misi itu. Kemudian yang jangka menengah itu adalah jangka panjang. Jangka panjang itu 4 tahun. Jadi setiap 4 tahun sekali kita lihat apa yang perlu kita revisi dalam program itu. Dari visi misi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, saya ingin mengetahui prestasi terutama serta peduli lingkungan itu sebaiknya seperti apa, Bu? Karena dibuat seperti apa biar lebih mudah peduli lingkungan itu. Dari Bapak Ibu guru yang bisa ini membantu saya untuk menjawab, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh. Kebetulan materinya itu ada di kelas 2 pendidikan Pancasila, materi terakhir. Peduli lingkungan ketika di sekolah itu seperti membuang sampah di tempat sampah, kemudian tidak. Terima kasih untuk pada Bu Feni dan Pak Soleh. Karakter Pancasila cerdas, mandiri, unggul, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dalam hal prestasi serta peduli lingkungan. Nah, saya rasa kalau misalnya dalam hal prestasi
itu misalnya kita berprestasi dalam hal akademik. Nah, misalnya dalam akademik itu misalnya dalam suatu pengetahuan ya, pengetahuan misalnya dalam hal bidang studi atau misalnya prestasi tentang lingkungan, bisa juga kita bisa mengikuti apa itu OSN. iya betul, seperti OSN, FL2SN. Nah itu tentang prestasi. Kemudian peduli lingkungan, apa yang dikatakan oleh Bu Feni tadi, seperti misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mencoret-coret tembok, itu juga betul. Tetapi tidak hanya itu saja, tetapi kita juga harus menghijaukan, misalnya menghijaukan sekolah kita, bukan catnya yang hijau, tapi menghijaukan sekolah dengan penanaman pohon. Itu yang bisa saya jawab yang ditanyakan oleh Pak Soleh. Itu nanti bisa difoto, dipampangkan di sekolah sehingga bisa dibaca, sehingga kita bisa menerapkan. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, kita sudah mensosialisasikan visi misi hari ini, dan semoga lembaga kita dapat berjalan mengembangkan SD ini sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.